Anas, itu disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam malah berkata justru kepada mereka, "Da'uh, udah biarin, jangan dipaksain. Lau qudiya an yakun lakan." Kalau emang ditakdirkan dia melakukan, dia melakukan, udah enggak usah dipaksa. Ikhwati rahimakumullah. Apabila kita lihat dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, gambaran bagaimana Rasul memperlakukan dan mendidik mereka ini terlihat, terutama dari Anas misalnya radhiyallahu anhu. Anas bin Malik nih diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim datang kepada Rasul dan menyerahkan Anas. Pada saat itu Anas umur 9-10 tahun lah. Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anas." Ya Rasulullah, ini Anas ya Rasulullah, atau Unais yakhdumu. Biar dia menjadi pembantumu. Lihat, ibu menyerahkan anaknya. Karena cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini anak gue nih, biar dia jadi pembantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kebaikan yang dia tahu. Dan Rasul mendoakan kebaikan bagi Anas agar dilimpahkan hartanya dan dibanyakkan keturunannya, dipanjangkan usianya. Itu doa-doa Rasulullah kepada Anas radhiyallahu anhu. Anas bercerita, kata dia, "Khadamtuhu 10 sinin." Aku nih membantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Jadi Anas banyak meriwayatkan dalemannya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain ummahatul mukminin, para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dia hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melayaninya, ya. Anas bercerita, "Khadamtuhu 10 sinin." Aku melayani Rasul selama 10 tahun. Walaysa sya'ni kulluhu ala ma yuhibbuhu sahibi. Ya, sebagaimana anak-anak, tidaklah kelakuanku selalu menjadi hal yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani ada hal-hal yang aku pun bandel dan nakal, usiaku 9-10 tahun, gitu. Jadi satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku dan aku tak mau melakukannya ini. Seringkali aku tak mau melakukan apa yang disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala mani ba'du ahli, dan para keluargaku pun mencelaku dan Anas, itu disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam malah berkata justru kepada mereka, "Da'uh, udah biarin, jangan dipaksain. Lau qudiya an yakun lakan." Kalau emang ditakdirkan dia melakukan, dia melakukan, udah enggak usah dipaksa. Segitu ya. Oke? Disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya disuruh, ya Anas, pergi ke sana, beli ini, bisa disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas nih punya psikologi seorang anak. La wallah, enggak mau wallah. Anas ngomong gitu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh ati Allah, ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Ini disuruh Rasul, la wallah, enggak mau wallah. Tapi tidaklah seorang Anas, Rasul menyikapinya sebagai seorang orang tua kepada anak-anak. Bukan enggak lagi sebagai nabi kepada umatnya, yang kalau ditentang begitu kufur. Karena Allah perintahkan apa? Taati Allah, taati Rasul. Ini kok bisa disuruh Rasul, dia bilang, enggak mau wallah. Tapi Rasul memperlakukan anak-anak sebagai seorang orang tua, memperlakukan anak-anak, bukan lagi sebagai Nabi memperlakukan umatnya, enggak begitu gitu Rasul. Kata Anas, "Wa fi nafsi adhab." Dan dalam diriku aku tahu aku akan pergi juga. Gitu nih. Cuman dia mesti ngelawan dulu karena existence, isbatul wujud, menegaskan eksistensinya. Kalau disuruh langsung jalan. Disuruh begini langsung jalan. Enggak ada benturan dan enggak bikin bandel, enggak bikin tingkah. Ka'annahu ghairu mawjud, seolah-olah enggak ada ya anak begitu. Nah, supaya berasa ada, gimana? Ngelawan, bandel. Tuh. Bahasa kita ini cari perhatian. Dan itu ada pada seorang anak. Oh begitu. Buat isbatul wujud. Untuk menegaskan eksistensinya, dia mesti melakukan perlawanan. Supaya beras. Tuh. Disuruh Rasulullah SAW, ya Anas, pergi ke sana. La wallah. Kata dia. Nggak mau wallah. Wa fi nafsi adhab. Tapi di diriku aku tahu. Aku akan pergi juga. Akhirnya aku pergi juga lah. Disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu fil aswaq, dan marartu bisu. Aku melewati pasar, wa ra'aitul ghilban yal'abun. Dan aku melihat bocah-bocah seumuran dia pada main nih. Wa ana ashtahil la'ab ma'ahum, dan aku juga pengen main nih bersama mereka. Akhirnya aku pun bergabung bersama mereka dan bermain. Dilupain apa yang disuruh Rasul. Kemudian pas lagi lari, kemudian Rasul pun memegang pundakku dan berkata,
Ya Anas, adhabta haitsu amartuk? Udahkah kau pergi sebagaimana aku perintahkanmu? Oh, na'am ya Rasulullah. Dia tersebut. Demikian Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamtuhu 10 sinin. Aku melayani Rasul 10 tahun. Wa ma qala li fiha enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali aja berkata kepadaku, yani. Itu kesel. Wa ma lamani wa ma syatamani wa ma darabani. Enggak pernah dia menghardikku, mencercaku, apalah lagi memukulku. Wa qad lamani ba'du ahli, bahkan para keluargaku yang ngomelin aku karena bandelnya aku disuruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam suka membangkang. Walakinnahu qala, tapi Rasul justru yang bilang, da'uh, biarkan saja dia sudah. Lau qudiya ayyakun kan. Kalau emang diqodokkan untuk terjadi, pastilah dia akan melakukan juga. Udah diamin aja. Bikin Rasul kepada anak-anak.